Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafif Panasi Putra Jaya BS dengan NIM 18211123. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan di SMK Muhammadiyah Berbah. Di sini saya akan mempresentasikan analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan di SMK Muhammadiyah Berbah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang profil SMK Muhammadiyah Berbah. Merupakan sekolah kejuruan swasta yang beralamat di Jalan Berbah, Krikilan, Tegal Tito, Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. SMK Muhammadiyah Berbah berdiri pada tahun 1990 yang disahkan oleh Dinas Pendidikan. Saat ini sekolah mempunyai 6 program kalian yang ditawarkan kepada peserta didik, yaitu administrasi perkantoran, pemasaran, tata busana, teknik audio video, pengolahan hasil pertanian, dan teknik sepeda motor. SMK Muhammadiyah Berbah memiliki fasilitas sarana dan prasarana cukup lengkap, seperti lapangan sepak bola, lapangan basket, laboratorium perkantoran, pemasaran, tata busana, pengolahan pangan, elektro, komputer, IPA, bengkel sepeda motor, ruang musik, dan perpustakaan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan dapat memfasilitasi siswa untuk dapat mengembangkan potensi diri, apalagi didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka kreativitas anak akan mengalami perkembangan secara pesat. Visi dan misi SMK Muhammadiyah Berbah. Yang pertama, visi. Visi SMK Muhammadiyah Berbah adalah bertakwa, berakhlak mulia, profesional sesuai perkembangan impact global, mampu bersaing di dunia kerja. Kedua, visi SMK Muhammadiyah Berbah, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, terampil mendiri dan memiliki daya, memberikan pelayanan prima, memiliki wawasan luas, mampu membutuhkan jiwa wirausaha. Struktur organisasi SMK Muhammadiyah Berbah periode 2018 sampai 2019 yang diawali kepala sekolah, kemudian kepala perpustakaan, kemudian unit tata usaha, kemudian unit pelayanan teknik, unit pelayanan membaca. Peraturan perpustakaan. Peraturan menggunakan fasilitas perpustakaan. Kesempatan untuk memasuki perpustakaan dapat menggunakan bahan pustaka atau fasilitas di dalam perpustakaan terbuka bagi guru, karyawan, dan siswa SMK Muhammadiyah Berbah yang bisa menunjukkan identitas yang berlaku. Catatan, tamu bisa menggunakan fasilitas di atas dengan izin kepala sekolah SMK Muhammadiyah Berbah. 2. Peminjaman bahan pustaka hanya bisa dilakukan oleh guru, karyawan, siswa SMK Muhammadiyah Berbah yang mempunyai kartu anggota dan kartu pinjaman yang masih berlaku. Peraturan peminjaman. Pelayanan peminjaman untuk jangka pendek siswa kelas 1, 2, dan 3. Peminjaman maksimal 3 buku untuk jangka waktu 1 minggu. Keterlambatan pengembalian denda Rp200 untuk 1 buku per hari. Pelayanan peminjaman untuk guru, karyawan maksimal 7 buku untuk buku pelajar di diktat untuk jangka waktu tak terbatas selama menjadi guru dan karyawan. Alur peminjaman dan pengembalian. Untuk peserta didik atau siswa. Alur peminjaman anggota siswa masuk, mengisi buku pengunjung, memiliki buku yang akan dipinjam, buku dan kartu anggota dibawa ke meja pelayanan, kartu anggota diisi oleh administrator, kartu kembalikan, keluar ruangan. Alur pengembalian anggota siswa masuk, mengisi buku pengunjung, mengarah kartu anggota, buku dan kartu anggota dibawa ke meja
pelayanan. Kartu anggota dan buku yang telah diparaf dikembalikan ke tempat semula oleh siswa. Untuk guru atau karyawan, guru karyawan memiliki buku menurut mata pelajaran yang diajarkan. Buku dibawa ke meja pelayanan. Admin mencatat pada buku peminjaman guru. 3.2 Analisis sistem. Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem untuk mengidentifikasi informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian atau komponennya dengan maksud dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusul perbaikan-perbaikannya. Analisis kelemahan sistem. Tahap selanjutnya yaitu menganalisa kelemahan yang terdapat pada sebelumnya. Penulis menggunakan metode analisis Pisces yang berfokus pada performance, informasi, ekonomi, kontrol, efisiensi, dan servis. Analisis kerja atau performance. Kinerja sistem performance perpustakaan SMK Muhammadiyah Perbah dalam manajemen sirkulasi data perpustakaan masih kurang efektif jika ditinjau atau throughput dan respons sistem. Hal yang ini dapat dilihat dari proses pengolahan data yang masih manual yang dilakukan dengan melakukan percatatan dalam pencarian data perpustakaan masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dari hasil data yang diperoleh lapangan. Membutuhkan kurang lebih 3-5 menit untuk melayani peminjaman dan pengembalian buku sehingga dapat disimpulkan. Hasil analisis kerja dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. Analisis informasi. Informasi merupakan hal yang tidak kalah penting dengan informasi. Pihak manajemen akan merencanakan langkah berikut. Parameter akurat. Hasil analisis. Pada proses transaksi peminjaman, petugas hanya mencatat judul buku saja. Data tersebut tidak akurat karena judul buku sama memiliki induk buku yang berbeda, sehingga berakibat terjadi duplikasi dan kesalahan penulisan data pada buku tersebut. Parameter. Hasil analisis relevan. Sistem saat ini masih sulit menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan pihak tertentu karena data tersebut masih terpisah dalam bentuk hard copy lembaran. Akibat sering terjadi kekecewaan dari pihak yang membutuhkan informasi tepat waktu. Informasi statistik bulanan dan tahunan disajikan tidak tepat waktu akibat informasi menjadi kurang up to date. Analisis ekonomi. Analisis ekonomi adalah penilaian sistem atas pengurangan dan kekurangan yang didapatkan dari sistem yang akan dikembangkan. Sistem ini akan memberikan penghematan operasional dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Penghematan didapat melalui pengurangan bahan baku dan perawatan, sementara keuntungan didapat dari peningkatan nilai informasi yang dihasilkan. Parameter biaya. Hasil analisis biaya operasional jumlah 150.000 per bulan untuk biaya pengadaan alat tulis dan pembelian buku untuk media penyimpanan berkas dan jangka waktu panjang yang akan mengalami peningkatan sehingga menjadi pemborosan biaya. Analisis pengendalian kontrol. Pengendalian kontrol dalam sebuah sistem sangat diperlukan. Kontrol dipasang untuk meningkatkan kinerja sistem, mencegah atau mendeter kesalahan sistem, dan menjamin keamanan data serta informasi. Parameter hak asas sistem. Hasil analisis, data-data sirkulasi peminjaman disimpan dalam sebuah buku jurnal yang terletak pada meja pelayanan. Dengan dimiliki, anggota dapat melihat data-data tersebut
sehingga terjadi pelanggaran etika pada data informasi karena data informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Pengolahan data. Edit data sulit untuk dilakukan karena data masih dalam lembaran. Analisis efisiensi. Efisiensi berhubungan dengan sumber daya yang dapat meminimalkan pemborosan. Efisiensi dari sistem yang dikembangkan adalah pemakaian secara maksimal atas sumber daya yang tersedia meliputi manusia, informasi, waktu, uang, peralatan, ruang, dan keterlambatan pengolahan data. Parameter sumber daya yang digunakan. Hasil analisis, perancangan sistem lama masih menggunakan 5 buku presensi, 2 buku untuk transaksi, peminjaman dan pengembalian, dan jumlah alat tulis berupa pulpen sebanyak 10 buah dan sebuah spidol sehingga berakibat pada pemborosan biaya operasional. Analisis pelayanan atau servis. Pada sistem informasi perpustakaan, peningkatan pelayanan terhadap anggota merupakan bagian dari tujuan utama diadakannya perkembangan sistem dari sistem lama ke sistem yang baru. Di dalam pelayanan sistem perpustakaan yang sedang berjalan masih terdapat kelemahan diantaranya yaitu kepuasan pelayanan petugas kepada anggota seharusnya bisa kurang dari 1 menit, tetapi pada kenyataannya anggota harus selama 3 sampai dengan 5 menit untuk meminjam dan menunggu pengembalian buku. Bahkan harus mengantri sampai 5 antrian sehingga pelayanan yang diberikan kurang memuaskan. Analisis kebutuhan sistem. Hasil dokumentasi dari tahap analisis kelemahan sistem digunakan untuk rekomendasi fungsionalitas apa saja yang bisa dilakukan sistem baru. Tujuan dan analisis adalah memahami dengan sebenar-benarnya kebutuhan dari sistem baru dan mengembangkan sebuah sistem yang mewadahi kebutuhan tersebut atau memutuskan bahwa pengembangan sistem baru tidak dibutuhkan. Kebutuhan fungsional. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, sistem informasi perpustakaan yang akan dirancang dalam melakukan hal berikut. Sistem dapat memproses pendataan buku. Kedua, sistem dapat memproses pendataan anggota. 3. Sistem dapat memproses pendapatan guru dan karyawan. 4. Sistem dapat memproses transaksi peminjaman. 5. Sistem dapat memproses transaksi pengembalian. 6. Sistem dapat memproses laporan secara otomatis. Kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan perangkat keras. Berikut daftar perangkat keras beserta spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem perpustakaan berbasis komputer. Prosesor, memori, hard disk, printer. Kebutuhan perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan sistem dan pemrosesan data dari sistem yang diusulkan adalah sebagai berikut. Kebutuhan pengguna. Menguraikan kebutuhan pengguna yang nantinya akan mengoperasikan program yang sudah dibuat. 1. Petugas perpustakaan sebagai administrator dan operator. Kebutuhan informasi. Menguraikan kebutuhan output informasi yang akan disajikan oleh aplikasi yang dibuat berdasarkan wawancara yang telah dilakukan. Didapat beberapa kebutuhan informasi seperti di bawah ini. Informasi statistik sirkulasi buku, informasi tentang ketersediaan buku. Analisis kelayakan sistem. Analisis kelayakan adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan. Studi kelayakan merupakan kepadatan versi ringkasan dari seluruh analisis sistem dan
proses perancangan aplikasi yang masih menjelaskan adapun beberapa kelayakan yang dipertimbangkan antara lain kelayakan teknologi, kelayakan operasional, kelayakan hukum, kelayakan ekonomi, kelayakan ekonomi di sini ada payback periode, return on investment atau ROI, kemudian ada net present value atau NPV, perancangan sistem, perancangan proses. Dalam tahapan ini akan dijelaskan desain sistem secara detail mulai dari use case diagram, kelas diagram, activity diagram, dan sequence diagram, sehingga membentuk sistem perpustakaan yang sesuai untuk memecahkan masalah dan mendapatkan kegunaan yang diinginkan. Use case diagram, desain fungsi memberikan informasi mengenai kegunaan utama sistem perpustakaan, maka melalui use case diagram dapat dilihat peran setiap aktor yang terlibat di sistem perpustakaan. Identifikasi aktor. Identifikasi aktor dilakukan untuk menentukan aktor yang terlibat dalam suatu sistem. Aktor yang berperan dalam sistem informasi perpustakaan antara lain administrator meliputi petugas perpustakaan, anggota meliputi siswa-siswi SMK Muhammadiyah Berbah. Berikut adalah use case diagram yang meliputi administrator dan anggota. Kemudian activity diagram. Activity diagram digunakan untuk memodelkan workflow dari suatu use case dalam bentuk gambar. Pada bagian ini akan digambarkan dokumentasi alur kerja pada sistem yang sedang berjalan yang bertujuan untuk melihat urutan alur proses sistem yang sedang berjalan. Administrator mulai masukkan username dan password. Sistem akan validasi apakah administrator ingin melanjutkan. Jika ya, alamat admin. Jika tidak, akan kembali ke masukkan username dan password. Jika ya, maka selesai. Activity diagram tampil anggota. Administrator mulai pilihan menu anggota di halaman admin. Sistem akan memproses menampilkan data anggota dan selesai. Activity diagram tambah anggota. Administrator mulai pilih menu tambah anggota. Sistem memproses menampilkan form tambah anggota. Administrator mengisi data anggota. Kemudian sistem memvalidasi apakah data valid atau tidak. Jika tidak, sistem akan kembali ke menampilkan form tambah data anggota. Jika ya, sistem akan tambah data anggota, kemudian selesai. Activity diagram ubah anggota. Administrator mulai klik icon update pada file aksi bagian anggota yang akan di-update. Sistem akan memproses menampilkan form update data anggota. Kemudian administrator mengisi update data anggota. Sistem memvalidasi. Jika tidak, sistem akan menampilkan form update data anggota. Jika validasi berhasil, maka sistem akan tambah anggota, kemudian selesai. Activity diagram cari anggota. Administrator pilih menu anggota di halaman admin. Sistem menampilkan data anggota. Admin pilih anggota yang akan dicari berdasarkan file pada menu search. Sistem menampilkan anggota yang dicari, kemudian selesai. Activity diagram cetak kartu anggota. Admin klik menu ikon detail pada manajemen anggota.
sistem menampilkan detail anggota. Admin pilih menu print, sistem akan memproses menampilkan kartu anggota, kemudian selesai. Cetak bebas pustaka. Admin pilih atau klik icon detail pada manajemen anggota, sistem menampilkan detail anggota. Admin pilih menu cetak berdasarkan pustaka, sistem akan cetak bebas pustaka, kemudian selesai. Activity diagram tampil buku. Admin pilih menu buku di halaman admin, sistem menampilkan data buku, kemudian selesai. Activity diagram tambah buku. Admin pilih menu tambah buku, sistem menampilkan form tambah buku. Admin mengisi data buku, kemudian sistem akan memvalidasi apakah data valid atau tidak. Jika tidak, menampilkan form tambah buku. Jika ya, sistem akan tambah data buku, kemudian selesai. Activity diagram ubah buku. Administrator klik ikon update pada file aksi bagian buku yang akan diupdate. Sistem menampilkan form update data buku, mengisi update data buku, kemudian sistem akan memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form update data buku kembali. Jika ya, sistem akan update data buku, kemudian selesai. Cari buku. Admin pilih menu buku di halaman admin, sistem menampilkan data buku. Admin pilih buku yang akan dicari berdasarkan file pada menu search. Sistem akan memproses menampilkan data buku yang dicari, kemudian selesai. Activity diagram tampil guru atau karyawan. Administrator mulai pilih menu guru atau karyawan di halaman admin. Sistem akan memproses tampil data guru atau karyawan, kemudian selesai. Activity diagram tambah guru atau karyawan. Admin pilih menu tambah guru atau karyawan, sistem menampilkan form tambah guru atau karyawan. Admin mengisi data guru atau karyawan. Sistem akan memvalidasi apakah data valid atau tidak. Jika tidak, sistem akan menampilkan form tambah guru atau karyawan kembali. Jika validasi valid, jika validasi ya, maka sistem akan update data guru atau karyawan, kemudian selesai. Activity diagram ubah guru atau karyawan. Admin mulai klik icon update pada file aksi bagian guru atau karyawan yang akan diupdate. Sistem menampilkan form update guru atau karyawan. Admin mengisi update data guru atau karyawan. Sistem akan memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form update guru kembali. Jika validasi ya, maka sistem akan update data guru atau karyawan, kemudian selesai. Activity cari guru atau karyawan. Admin mulai pilih menu guru atau karyawan pada halaman admin. Sistem menampilkan data guru atau karyawan. Administrator pilih guru karyawan yang akan dicari berdasarkan file pada menu search. Sistem akan menampilkan data guru atau karyawan yang akan dicari, kemudian selesai. Activity diagram tampil penerbit. Admin mulai pilih menu penerbit di halaman admin. Sistem akan menampilkan data penerbit, kemudian selesai. Activity tambah penerbit. Admin mulai pilih menu tambah penerbit, kemudian sistem menampilkan form tambah penerbit, kemudian admin mengisi data penerbit, kemudian sistem memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form tambah penerbit kembali. Jika validasi ya, sistem akan update data penerbit, kemudian selesai. Activity diagram ubah penerbit. Admin mulai klik icon update pada file aksi bagian penerbit yang akan diupdate. Sistem akan menampilkan form update data penerbit. Kemudian admin mengisi update data penerbit.
Sistem memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, menampilkan form update data penerbit kembali. Jika sistem memvalidasinya ya, sistem akan update data penerbit. Kemudian selesai. Activity diagram hapus penerbit. Admin mulai, pilih menu penerbit di menu admin, kemudian sistem menampilkan data penerbit, kemudian admin klik icon delete pada file aksi bagian penerbit yang akan dihapus, kemudian sistem tambah konfirmasi delete, kemudian admin pilih ya atau tidak apakah data yakin divalid. Jika tidak, sistem akan menampilkan data penerbit kembali. Jika ya, sistem akan hapus penerbit, kemudian selesai. Activity diagram cari penerbit. Admin mulai, pilih menu penerbit pada halaman admin. Sistem menampilkan data penerbit. Admin pilih penerbit yang akan dicari berdasarkan file pada menu search. Sistem akan menampilkan penerbit yang akan dicari. Activity diagram tambah pengarang. Admin mulai, pilih menu tambah pengarang. Sistem menampilkan form tambah pengarang. Admin mengisi data pengarang. Sistem akan memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form tambah pengarang kembali. Jika validasi ya, sistem akan update data pengarang, kemudian selesai. Activity diagram hapus pengarang. Admin mulai, pilih menu pengarang di menu admin. Sistem menampilkan data pengarang, kemudian admin klik icon delete pada file aksi bagian pengarang yang akan dihapus. Sistem tampil konfirmasi delete, kemudian admin pilih ya atau tidak apakah data yakin divalid. Jika tidak, sistem akan menampilkan data pengarang kembali. Jika ya, sistem akan menghapus pengarang, kemudian selesai. Activity diagram cari pengarang. Admin mulai, pilih menu pengarang pada halaman admin. Sistem menampilkan data pengarang. Admin pilih pengarang yang akan dicari berdasarkan file pada menu search. Sistem akan menampilkan pengarang yang akan dicari, kemudian selesai. Activity diagram tampil kategori. Admin mulai, pilih menu kategori di halaman admin. Sistem tampil data kategori, kemudian selesai. Activity diagram tambah kategori. Admin mulai, pilih menu tambah kategori. Kemudian sistem menampilkan form tambah kategori. Kemudian admin mengisi data kategori. Sistem akan memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form tambah kategori kembali. Jika ya, sistem akan update data kategori, kemudian selesai. Activity diagram ubah kategori. Admin mulai, klik icon update pada file aksi bagian kategori yang akan diupdate. Kemudian sistem menampilkan form update data kategori. Kemudian admin mengisi update data kategori. Sistem akan memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form update pada kategori kembali. Jika validasi ya, sistem akan update data kategori, kemudian selesai. Activity hapus kategori. Admin mulai, pilih menu kategori di menu admin. Kemudian sistem menampilkan data kategori. Admin klik icon delete pada file aksi bagian kategori yang akan dihapus. Kemudian sistem tampil konfigurasi delete. Kemudian admin pilih ya atau tidak. Jika admin pilih tidak, maka sistem akan menampilkan data kategori kembali. Jika admin pilih ya, maka sistem akan hapus kategori tersebut, kemudian selesai. Activity diagram cari kategori. Admin mulai, kemudian pilih menu kategori pada halaman admin. Kemudian sistem menampilkan data kategori. Admin pilih kategori yang akan dicari berdasarkan file pada menu search. Sistem akan menampilkan kategori yang akan dicari oleh admin, kemudian selesai. Activity diagram tampil rak. Admin mulai, pilih menu rak di halaman admin, kemudian sistem tampil data rak, kemudian selesai.
Activity diagram tambah rak. Admin mulai pilih menu tambah rak. Sistem akan menampilkan form tambah rak. Kemudian admin mengisi data rak. Kemudian sistem akan memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form tambah rak kembali. Jika validasi ya, sistem akan update data rak, kemudian selesai. Activity diagram ubah rak. Administrator mulai klik icon update pada file aksi bagian rak yang akan diupdate. Kemudian sistem menampilkan form update data rak. Kemudian admin mengisi update data rak. Sistem akan memvalidasi apakah data valid. Jika tidak, sistem akan menampilkan form update data kembali. Jika validasi ya, sistem akan update rak tersebut dan selesai. Activity diagram hapus rak. Administrator mulai pilih menu rak di menu admin. Sistem menampilkan data rak. Kemudian admin akan klik icon delete pada file aksi bagian rak yang akan dihapus. Kemudian sistem tambah konfirmasi delete. Kemudian admin akan memilih ya atau tidak. Jika tidak, sistem akan menampilkan data rak kembali. Jika ya, sistem akan menghapus rak kemudian selesai. Activity diagram cari rak. Admin mulai pilih menu rak pada halaman admin. Kemudian sistem menampilkan data rak. Kemudian admin pilih rak yang akan dicari berdasarkan file pada menu search. Kemudian sistem akan memproses menampilkan rak yang dicari oleh admin, kemudian selesai. Activity diagram peminjaman anggota. Admin mulai mengisi data anggota. Kemudian sistem memvalidasi anggota. Apakah anggota valid? Jika tidak, sistem akan kembali ke menu mengisi data anggota. Jika ya, sistem akan memproses menampilkan form tambah buku. Kemudian admin mengisi data buku. Kemudian sistem memvalidasi buku, apakah buku valid. Jika tidak, sistem akan mengembalikan ke menu mengisi data buku. Jika ya, sistem akan tambah data buku tersebut. Kemudian apakah tambah buku tersebut valid? Jika ya, sistem akan mengisi data buku. Jika tidak, sistem akan simpan peminjaman kemudian selesai. Activity diagram peminjaman guru atau karyawan. Administrator mulai mengisi data guru atau karyawan. Sistem akan memvalidasi guru karyawan. Apakah guru karyawan akan valid? Jika sistem tidak, maka sistem akan mengisi data guru kembali ke menu tersebut. Jika admin sistem ya, maka sistem akan menampilkan form tambah buku. Kemudian admin mengisi data buku. Sistem akan memvalidasi buku, apakah buku tersebut ada. Jika tidak, sistem akan kembali ke menu mengisi data buku. Jika ya, sistem akan tambah data buku tersebut. Kemudian apakah tambah buku tersebut valid? Jika tidak valid, jika ya, sistem akan mengisi data buku. Kemudian jika tidak, sistem akan simpan peminjaman atau selesai. Activity diagram pengembalian anggota. Admin mulai mengisi no induk buku. Kemudian sistem menampilkan data peminjaman. Kemudian sistem memproses pengembalian buku, kemudian selesai. Activity diagram pengembalian guru atau karyawan. Administrator akan mulai mengisi no induk karyawan. Sistem menampilkan data peminjaman. Kemudian sistem akan mengembalikan buku, kemudian selesai. Berikut adalah kelas diagram S1 perpustakaan yang terdiri dari anggota, pengarang, rak buku, presensi, guru karyawan, peminjaman detail, pengembalian, buku, penerbit, kategori, kemudian dan setting. Sequence diagram menggambarkan interaksi yang terjadi antara objek satu dengan objek lain yang ada dalam sistem dan disusun pada urutan waktu. Tujuan pemodelan ini yaitu untuk memvisualisasikan langkah-langkah yang dilakukan untuk menghasilkan output tertentu pada suatu sistem. Berikut sequence diagram pada sistem informasi perpustakaan. Sequence diagram
tambah buku. Admin akan pilih menu tambah buku, halaman buku akan input data buku, kemudian form tambah buku, cek inputan, kemudian apakah divalid, jika ya proses input data, jika tidak input data ulang. Kontrol buku, query input data, kemudian sequence diagram ubah buku. Admin pilih menu icon ubah, kemudian mengisi form update data, cek data inputan, validasi, jika ya ubah data, query update, jika tidak input data ulang. Kemudian sequence diagram tampil buku. Admin pilih buku, action tampil, halaman buku akan masih tampil, kemudian kontrol buku akan menampilkan query tampil, model buku akan data detail, kemudian halaman detail. Sequence diagram pencarian buku. Admin masukkan kata kunci, form pencarian, action search, control, query search, kemudian model akan menampilkan hasil query. Sequence diagram cetak barcode buku. Admin pilih menu cetak, halaman detail buku akan membuat barcode, kontrol buku, query search, kemudian halaman preview. Sequence diagram riwayat anggota peminjaman. Admin pilih menu detail, halaman detail buku akan menampilkan riwayat, kontrol buku akan memproses data riwayat. Sequence diagram tambah anggota. Admin pilih menu tambah anggota, kemudian halaman anggota akan input data anggota, form tambah anggota akan cek inputan, kemudian ada validasi, jika ya tambah anggota, kemudian kontrol anggota, query tambah anggota, jika validasi tidak input ulang data. Sequence diagram ubah anggota. Administrator pilih menu icon ubah, file aksi akan mengisi form update data, form ubah akan mencetak data inputan, validasi, jika ya ubah data, kontrol anggota, query update, kemudian model anggota, validasi tidak, akan input ulang data. Sequence diagram tampil anggota. Admin akan pilih anggota, kemudian halaman anggota akan action tampil, kontrol anggota akan memproses query tampil, model anggota data detail, kemudian halaman detail. Sequence diagram pencarian anggota. Admin akan memasukkan kata kunci, kemudian menampilkan form pencarian, action search, control, query search, kemudian model tampil sequence. Sequence diagram cetak barcode kartu. Admin pilih menu cetak, kemudian halaman detail anggota, membuat barcode, kontrol anggota akan menampilkan barcode, kemudian halaman preview. Sequence diagram cetak bebas pustaka. Admin pilih menu cetak bebas pustaka, halaman detail anggota akan cetak bebas pustaka, kontrol anggota akan tampil surat bebas pustaka, dan halaman surat bebas pustaka akan diproses, jika ya tampil surat bebas pustaka, jika tidak batal. Sequence diagram riwayat peminjaman anggota. Admin pilih menu detail, kemudian tampil riwayat, kontrol anggota akan menampilkan data riwayat. Kemudian sequence diagram tambah guru seperti berikut. Kemudian sequence diagram ubah guru karyawan seperti berikut. Kemudian sequence diagram tampil guru karyawan. Kemudian sequence diagram pencarian guru atau karyawan. Sequence diagram tambah penerbit. Sequence diagram ubah penerbit. Sequence diagram tampil penerbit. Kemudian sequence diagram pencari penerbit. Sequence diagram hapus penerbit.
kemudian sequence diagram tambah pengarang, sequence diagram ubah pengarang, sequence diagram tampil pengarang, sequence diagram pencari pengarang, hapus pengarang, sequence diagram tambah kategori, sequence diagram ubah kategori, sequence diagram tampil kategori, sequence diagram pencarian kategori, sequence diagram hapus kategori, sequence diagram tambah rak, sequence diagram ubah rak, sequence diagram tampil rak, sequence diagram pencarian rak, sequence diagram hapus rak, sequence diagram peminjaman anggota, sequence diagram peminjaman guru atau karyawan, sequence diagram pengembalian, kemudian entity resolution diagram. Berikut adalah gambar RRD dari sistem analisis perpustakaan pada SMK Muhammadiyah Berbah. Kemudian ada berikut adalah struktur database. Untuk struktur database tabel anggota, detail tabel berikut adalah nama tabel anggota. Untuk kunci primer adalah pada tabel namanya, jumlah file adalah 12. Tabel buku, kunci primernya NIP, jumlah filenya ada 15. Tabel guru karyawan. Untuk nama tabelnya guru karyawan, kunci primernya ada di NIP, jumlah filenya 8. Tabel penerbit. Nama tabelnya penerbit, kunci primernya KD penerbit, jumlahnya 3. Tabel pengarang, kunci primernya KD pengarang, jumlah file ada 3. Tabel kategori, kunci primernya ada pada KD kategori, jumlah filenya ada 2. Tambah rak buku, kunci primernya ada pada KD rak, jumlah filenya ada 2. Tabel tambah peminjaman, kunci primernya ada pada KD peminjaman, jumlah filenya ada 9. Tabel peminjaman detail, kunci primernya ada pada KD peminjaman detail, jumlah filenya ada 4. Tabel NIP temp, kunci primernya ada pada KD buku temp, jumlah filenya ada 2. Tabel setting, kunci primernya ada di NIP capsec, jumlah filenya ada 6. Tabel presensi, kunci primernya ada kode presensi, kemudian jumlah filenya ada 4. Kemudian rancang antarmuka atau interface, perancangan form login sebagai berikut. Kemudian perancangan halaman admin seperti berikut. Kemudian ada perancangan halaman operasional buku seperti berikut. Kemudian perancangan form tambah buku seperti berikut. Kemudian perancangan halaman operasional anggota seperti berikut. Perancangan form tambah anggota seperti berikut. Kemudian perancangan halaman operasional data guru atau karyawan seperti berikut. Perancangan form tambah data guru seperti berikut. Tambah form tambah data penerbit seperti berikut. Perancangan form tambah data pengarang seperti berikut.
Perancangan form tambah data rak buku seperti berikut. Perancangan form tambah data kategori seperti berikut. Perancangan form peminjaman, kemudian perancangan form pengembalian seperti berikut. Kemudian perancangan halaman laporan, perancangan laporan sirkulasi buku, perancangan laporan sirkulasi buku per periode, perancangan laporan semua buku, perancangan laporan buku yang masih dipinjam, perancangan laporan buku per kategori, perancangan laporan semua anggota, perancangan laporan anggota masih pinjam, perancangan laporan anggota per kelas, kemudian basis data dan tabel. Pembuatan database. Pada penelitian ini, langkah-langkah pembuatan basis data untuk sistem informasi perpustakaan pada MySQL menggunakan PHP MyAdmin yang terdapat pada paket aplikasi XAMPP. Yang pertama, menyalakan modul Apache dan MySQL. Pada tahapan ini hanya perlu menjalankan aplikasi XAMPP, kemudian menyalakan klik start pada model Apache MySQL sehingga tampil status running seperti gambar berikut. Membuat database menggunakan PHP MyAdmin memerlukan sebuah browser, bukan halaman berikut pada browser http localhost php myadmin. Setelah itu, klik database, maka akan tampil halaman yang dapat membuat database seperti gambar, kemudian isikan nama database, kemudian klik create. Membuat database. Setelah membuat database, langkah selanjutnya adalah membuat tabel. Pilih database yang baru saja dibuat, isikan nama tabel dan jumlah file yang akan dibuat. Langkah selanjutnya, isikan nama file, tipe data, dan primary key. Tabel database, tabel anggota. Berikut saya akan masuk ke XAMPP dengan menghidupkan tab di MySQL admin. Kita sudah masuk di aplikasi XAMPP, tepatnya di localhost PHP MyAdmin-nya. Di sini saya akan memperlihatkan tabel-tabel yang sudah dibuat. Ada tabel anggota, untuk primary key-nya ada di NIA, kemudian ada di kelas, dan ada di get AG atau agama. Kemudian tabel buku. Di sini untuk premikainya ada di nama penerbit dan di NIP. Kemudian ada di nama pengarang. Kemudian ada di nama rak dan ada di nama kategori. Kemudian di tabel guru karyawan. Untuk primary key-nya ada di NIP. Kemudian di tabel kategori, primary key-nya ada di KD kategori. Kemudian NIP tem di sini primary key-nya ada di KD buku tem. Terus tabel peminjaman ada di primary key-nya ada di KD peminjaman. Kemudian ada juga di nama tabelnya NIA.
kemudian tabel peminjaman detail. Prime key-nya ada di KD peminjaman detail, kemudian prime key-nya juga di KD pinjaman, dan di NIP. Tabel penerbit di sini ada di prime key-nya ada di KD penerbit, kemudian tabel pengarang, prime key-nya ada di KD pengarang dan nama pengarang. Terus tabel presensi, prime key-nya di KD presensi, kemudian di NIS. Tabel rak, prime key-nya ada pada KD rak, kemudian tabel setting, prime key-nya ada di NIP konsep capsec. Kemudian kita lihat hasil relasi antar tabel dari database yang sudah kita buat tadi seperti berikut. Demikian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.